welcome back to my YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa subscribe. Jadi hari ini ya, aku tuh sebenarnya itu udah mulai bikin video YouTube lagi yang durasinya itu panjang. Karena dari beberapa bulan kan, terakhir 3 bulanan yang lalu itu aku udah jarang bikin video YouTube yang durasinya panjang, karena biasanya aku bikinnya itu yang video short gitu kan, yang aku upload di short. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah memberikan komentar, like, dan subscribe di channel YouTube aku ini. Oke, aku sambil ini ya mau ngupasin pete, kita akan bahas beberapa hal yang kemarin itu banyak banget yang nge-DM aku gitu. Yang paling banyak itu pembahasannya dan berbagai macam pertanyaan itu tentang cervicitis. Jadi buat aku pribadi yang dulunya ya tahun 2021 itu kan aku pernah terkena cervicitis. Dan itu aku sempat melakukan pengobatan 1 bulan, jadi dikasih obat gitu kan. Karena cuma tidak ada perubahan, terus disarankan untuk yang namanya tindakan les atau cutter. Jadi bagian serviks yang terinfeksi itu dipotong menggunakan kawat, seperti itu ya. Dan ternyata banyak orang itu yang terkena cervicitis juga. Jadi dari aku upload video itu pengalaman cervicitis itu ya, sampai hari ini pun masih banyak sekali yang DM aku secara pribadi. Di video dahulu itu aku udah menjelaskan ya apa aja sih yang aku alami sampai aku itu bisa terdiagnosa yang namanya cervicitis. Jadi dari keputihan yang abnormal itu keputihan yang menurut kita itu berbeda dari keputihan yang biasanya kita alami. Yang tahu itu ya emang diri kita sendiri gitu kan. Keputihan yang biasanya itu warnanya gini kok berubah jadi gini dengan volume yang banyak dan berlangsung sampai beberapa bulan, itu patut dicurigai. Apalagi setelah berhubungan keluar flek atau darah gitu, kita itu juga harus yang namanya itu kayak peduli gitu. Setelah aku sembuh dari cervicitis ya, aku tuh jadi semakin peduli sama kesehatan kewanitaan khususnya. Jadi kalau apa-apa dikit kayak keputihan aku itu terlalu kebanyakan dan warnanya mungkin agak berbeda dikit dari keputihan yang normal biasanya, karena kan keputihan yang aku alami sekarang tuh ya kayak putih telur gitu loh guys. Itu pun kalau pas masa subur, nggak kayak dulu ketika cervicitis itu keputihannya itu kan sampai berwarna kehijauan dan berbau menyengat. Karena keputihan yang normal itu sebenarnya itu nggak sampai berbau menyengat kayak gitu. Dan masih banyak juga ya teman-teman gitu yang nge-DM yang tanya kalau untuk pengobatan cervicitis itu bisa ditanggung BPJS atau tidak gitu. Kalau menurut beberapa teman aku yang mengalami kasus yang sama kayak aku ya, yang erosi serviks ya, cervicitis kronis kayak gitu, itu bisa menggunakan BPJS. Cuma karena aku itu waktu pengobatan cervicitis kronis itu mandiri, jadi tidak menggunakan BPJS, jadi alur-alurnya aku juga tidak tahu gitu. Mungkin kalian kalau pas komentar gitu, mungkin ada beberapa orang juga yang sudah pernah pengobatan menggunakan BPJS, pasti nanti kalian tuh bakal kayak di komen gitu sama mereka. Cervicitis itu sebenarnya bisa kambuh, yes, bisa sekali. Kemarin juga ada yang tanya gitu.
setelah 2 tahun tindakan kauter ini dan aku berusaha menjaga gitu kan semaksimal mungkin gitu, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda untuk sampai saat ini ya bahwa cervicitis yang pernah aku alamin dulu gitu itu kambuh itu sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Yang ditanya aku udah vaksin belum sih? Belum. Mungkin tahun depan gitu ya. Aku juga pengen vaksin, sebenarnya juga disarankan ya agar terhindar dari virus itu gitu. Jadi masa penyembuhan setelah kauter atau les pada setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kondisi orang masing-masing gitu kan. Jadi kita tidak menyamakan. Aku aja dinyatakan sembuh total itu sampai 1,5 bulan, dan selama masa penyembuhan itu memang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri gitu ya, karena ya mengikuti saran dokter, tergantung lagi sama dokter masing-masing. Semua dokter itu bagus kalau menurut aku, karena kita periksa ke dokter gitu kan, setiap dokter tuh pasti menyarankan yang terbaik untuk pasiennya. Dan alhamdulillahnya aku kemarin dapat dokter yang menurut aku itu komunikasinya itu good banget, baik banget. Jadi itu aku bisa mencerna, mau tanya apapun tuh aku tuh berasa biasa banget, jadi nggak sungkan gitu. Apa yang aku pikirin gitu ya aku tanyakan gitu, dan dokternya itu menjawab dengan baik dan jelas dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau ada teman-teman gitu kan, kalau udah periksa nih ke dokter ini kok menurut kalian tuh nggak sembuh, terus kalian itu nggak dapat pencerahan, istilahnya penjelasan lah tentang penyakit kalian gitu ya, kalian ya bisa periksa juga lah, coba ke dokter lainnya gitu kan. Jadi jangan hanya terpaku ke satu dokter. Kalau aku sih kemarin hanya terpaku ke satu dokter karena dokternya menurut aku udah cocok banget dan pas sama aku gitu ya. Jadi aku nggak perlu option itu gitu. Dan tiap dokter kan kadang melakukan tindakan yang berbeda, tapi tujuannya itu sama gitu kan, menyembuhkan cervicitis gitu. Banyak kok metode yang digunakan dokter gitu untuk menyembuhkan cervicitis. Kemarin tuh juga ada yang tanya gini, selama masa penyembuhan itu setelah kauter gitu kan, aku itu minum obat itu juga dari dokter aja gitu, dan aku nggak pakai obat herbal apapun. Kemarin soalnya sempat ada beberapa gitu yang tanya, sambil minum minuman herbal nggak sih mbak gitu. Kalau aku pribadi nggak ya, jadi aku nurut apa kata bu dokternya, ya minumnya obat yang dikasih aja, yang dimasukkan vagina sama yang diminum itu aja. Setelah pernah terkena cervicitis, kalau menurut aku itu jadi mengubah perilaku aku, mengubah cara berpikir aku gitu kan. Yang dulu biasanya aku tuh kalau cebok pakai air sembarangan, sekarang itu udah beda gitu. Aku itu kalau misalnya habis BAB atau BAK gitu kan, itu sekarang terbiasa kalau cebok itu pakai air yang mengalir. Kalau nggak ada air yang mengalir gimana? Biasanya kalau tidak ada air yang mengalir, kalau waktu pergi-pergi gitu kan, kita kan kadang ke toilet umum dan kadang airnya itu langsung ditampung ke penampungan, jadi nggak ada air mengalirnya gitu ya, terpaksa pakai air mineral. Jadi kita bawa ke toilet hanya buat ceboknya aja gitu. Kalau di pabrik ya alhamdulillah, untuk di pabrik aku yang sekarang itu fasilitas toiletnya itu airnya mengalir semua, nggak kayak di perusahaan aku yang dulu. Jadi airnya nggak ada yang mengalir, kayak penampungan, cuma pipanya itu dari bawah. Ya memang posisi airnya itu penuh terus, tapi kan posisi pipanya dari bawah baknya gitu, nggak dari atas yang mengalir kayak gitu. Terus untuk pemakaian kayak celana-celana yang ketat juga aku
batasin gitu ya. Aku tuh sekarang udah nggak pernah pakai celana yang menurut aku tuh terlalu ketat dan bikin Miss V nggak nyaman. Jadi pakai celana yang menurut kita itu nyaman. Kalau kerja aku tuh kalau kerja pakai celana yang model apa ya, kayak street gitu loh guys. Jadi itu melar gitu. Padahal aku kerja itu kan kadang itu 8 jam sampai 11 jam, kadang 10 jam. Jadi dari pagi sampai malam atau dari siang sampai malam gitu aku pakai celana kayak gitu. Dan aku pakai celananya atau aku pas beli itu bukan ukuran yang fit di badan aku, jadi agak longgaran dikit biar nyaman. Dan juga nih, sering-seringlah mengganti celana dalam gitu. Jadi tapi kalau pas kerja gitu kan nggak bisa ya guys. Jadi aku itu kayak untuk pemilihan celana dalamnya gitu tuh pakai celana dalam yang bener-bener itu bisa menyerap keringat. Jangan beli celana dalam yang maaf, kadang kan ada yang harganya itu murih bingit gitu kan, dengan bahan yang menurut aku itu panas, gak menyerap keringat sama sekali. Kalau yang kayak itu jangan dipilih, di skip aja. Karena demi kesehatan kita, itu pengaruh loh guys. Karena aku tuh ya kalau flashback ke belakang gitu, aku kadang mikir, iya ya aku kerja di perusahaan yang lama gitu, toiletnya aja kayak gitu. Kalau toilet sih bersih, cuma airnya itu tadi ya di penampungan kayak gitu. Kadang aku mikir apa pengaruh itu ya. Kan kadang kita gitu tuh waktu didiagnosa dokter cervicitis itu kayak ngerasa kaget banget, shock banget. Padahal kan aku nggak pernah gimana-gimana. Kok bisa sih kena cervicitis gitu kan? Pasti banyak kan yang bertanya kayak gitu. Aku pun sama gitu. Apalagi ya dokter ketika menjelaskan, padahal kita itu bukan wanita-wanita yang tanda kutip nakal gitu kan enggak gitu kan. Kok bisa sih kena cervicitis? Sebenarnya penyebabnya itu kan banyak, bisa aja karena bakteri, bisa aja karena jamur. Makanya setelah tindakan les itu atau setelah kauter ataupun tindakan lainnya, pasti hasil bagian terinfeksi itu kan di lab gitu kan, patologi gitu, dan bisa ketahuan juga itu penyebabnya apa, mengarah ke kanker atau enggak gitu. Kalau mengarah ke kanker biasanya ada pengobatan lebih lanjut gitu kan, ada tindakan lebih lanjut, entah itu kemoterapi apa dan lain sebagainya. Karena beberapa teman itu juga berawal dari cervicitis, setelah tindakan di lab kan hasilnya mengarah ke kanker dan akhirnya mereka kemoterapi. Alhamdulillahnya aku kemarin sih penyebabnya karena jamur ya guys ya, jadi tidak mengarah ke kanker gitu kan. Karena itu tadi banyak orang itu yang jadi overthinking gitu, jadi merasa ketakutan. Jadi sebelum tindakan atau waktu didiagnosa awal tuh udah ngerasa takut banget. Normal, aku pun awalnya juga takut kayak gitu, jadi merasa takut banget, jangan-jangan ini, jangan-jangan kena penyakit ini. Karena beberapa orang itu ya masih tabu menceritakan suatu penyakit gitu kalau berhubungan sama area kewanitaan, betul kan? Karena pikiran orang yang diceritain kadang juga macam-macam, malah mereka itu kebanyakan berpikirnya itu negatif dahulu, jangan-jangan seperti itu loh maksudnya. Jadi kalau bercerita tentang kayak penyakit, kayak sakit kayak gitulah, bukan penyakit. Kalau penyakit kan kesannya gimana ya, sakit kayak gitu, kena radang cervicitis dan lain sebagainya, itu ke orang yang tepat. Kalau nggak ke orang yang tepat ya kalian pasti akan dianggap bla 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 lah sama mereka yang mungkin tidak tahu. Kalau kalian ceritanya ke sesama orang yang pernah terkena cervicitis gitu, pasti jawabannya akan beda gitu sama mereka yang belum. Tapi untuk kalian mungkin yang lihat video ini dan kalian belum pernah terkena, jangan sampai gitu kan ya, kalian juga harus menjaga kesehatan dengan baik gitu. Kayak aku gitu kan dulu hitungannya itu terlalu lama ya deteksi bahwa aku itu terkena cervicitis kronis.
aku tuh nggak ngeh aja. Kalau aku mikir keputihan yang berlebihan itu biasa, paling besok juga enggak, ya emang seperti itu. Ternyata lama-kelamaan keputihannya itu semakin banyak dan terjadi setiap hari. Ngeflek pun juga, nyeri juga di pinggul. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Aku tuh sekarang itu ya, kalau ada teman aku cerita tentang area kewanitaannya gini-gini, aku tuh selalu ngasih mereka itu kayak saran, cepat periksalah ke dokter spesialis kandungan atau ke RS mana. Cuma kadang ada beberapa orang kalau udah cerita nih, udah curhat, suruh periksa ke dokter tuh malah pada nggak mau gitu guys, dan berbagai macam alasan. Kalau yang mau beberapa sih, ada juga yang terlalu banyak alasan lah, yang nggak sempat, terus nanti takut bayarlah, padahal katanya pakai BPJS kan bisa. Aku pernah nyaranin, ya cobalah pakai BPJS, minta pengantar di vaskes dulu baru ke rumah sakit gitu. Ada yang nggak mau juga gitu. Oke, sharing kita cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjut di part 2 karena aku mau lanjutin masak lagi. Bye, thank you ya yang udah nonton di channel YouTube aku ini.